Halo guys, kembali lagi dengan kami, Kelompok 2. Kali ini kami ingin membahas tentang globalisasi ekonomi. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Primasari, nomor absen 14. Nama saya Farhanisa, nomor absen 17. Nama saya Najwa Rumawan, nomor absen 30. Nama saya Renaldi Saputra, nomor absen 35. Nama saya Adrian Prasenugraha, nomor absen 3. Nama saya Ahmad Respresif, nomor absen 4. Nama saya Rahmat Hidayat, nomor absen 30. Rinat Marta Maria. Nomor absen 34. Gimana gue sudah pada? Tahukah nama-nama kelompok kami? Kalau sudah tahu, ayo kita masuk ke materi. Pengertian globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu fenomena terjadinya pembawaran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk, teknologi, barang, jasa, dan modal. Globalisasi di sektor ekonomi kekinian muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Lalu, tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Lalu di sini ada ciri khas globalisasi ekonomi. Yang pertama ada teknologi berkembang demikian pesat bahkan melintas ruang dan waktu. Lalu yang kedua ada eksistensi dari produk teknologi seperti satelit, televisi, handphone, dan terutama internet berhasil menciptakan proses komunikasi dalam lingkup global mampu berlangsung sangat cepat. Lalu yang ketiga ada masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkat intensitasnya. Yang keempat ada munculnya ketergantungan pada produk ekonomi. Lalu yang terakhir ada terjadinya interaksi yang bersifat kultural dan melintas budaya antar warga dunia yang menyoalkan tentang beragam hal baru. Globalisasi perekonomian mempunyai pengaruh-pengaruhnya, yaitu akan membawa dampak yang kuat terhadap sistem perekonomian di setiap negara. Globalisasi perekonomian juga akan membawa pengaruh ke dalam sistem hukum, bahkan sistem politik suatu negara. Intimidasi politik sering dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tekanan ekonomi terhadap suatu negara. Misalnya, hak asasi kemanusiaan. Isu-isu kesejahteraan sosial dan lingkungan sering menjadi isu global, bukan lagi sekedar masalah nasional. Selanjutnya ada gejala utama. Gejala utama globalisasi perekonomian adalah mengalirnya arus dana yang melintasi batas negara secara deras, baik melalui lembaga keuangan yaitu bank dan asuransi, pasar modal, maupun secara langsung dengan berekspansinya perusahaan multinasional. Gejala lain yang tidak kurang pentingnya adalah mata uang yang bukan lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi melainkan sebagai komoditi yang diperdagangkan, bahkan menjadi objek spekulasi. Bentuk nyata, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Fasilitas pinjaman yang memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir terjadi penyebab utama dari muncul fenomena ini, terutama teknologi, komunikasi, dan informasi. Dan yang terakhir, globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Dari globalisasi ekonomi, dampak positif globalisasi bagi ekonomi itu adalah 5. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi mampu
menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Negara kita pun turut merasakannya. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Yang ketiga adalah globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah hingga mendorong efisiensi. Yang keempat adalah pendapatan yang meningkat di negara-negara perkembangan sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional mengakibatkan angka kemiskinan di dunia dapat ditekan. Yang kelima masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Meningkatnya pendapatan negara-negara berkembang mampu membuat pendapatannya berkapita turut meningkat di skala global. Dampak negatif. Yang pertama, globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara, disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntunan saat ingin terjun dalam perdagangan global. Yang kedua, globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa, misalnya perang dan terorisme. Yang ketiga, globalisasi ekonomi memicu terjadi kerusakan lingkungan dikarenakan meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Yang keempat, globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju. Yang kelima, berhubungan dengan poin sebelumnya, kesenjangan dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara dikarenakan tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung globalisasi. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air, sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut yaitu tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Dampak yang dirasakan dari semua sektor tersebut bisa bersifat positif dan juga negatif. Selain keempat sektor di atas, fenomena globalisasi ternyata juga mampu membuat perubahan pada perilaku para pelaku ekonomi terhadap proses produksi. Salah satu dampaknya yaitu penggunaan faktor produksi dengan lebih efisien dan intensif. Adapun pengaruh positif di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan serta kompetitif industri di tingkat nasional. Industri nasional yang makin syarat dan saingan teknologi dapat dicapai dengan kalangan. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern, menyebabkan pasar tradisional menjadi sepi. Untuk menjaga pasar tradisional, diperlukan suatu inovasi dan kesadaran masyarakat agar bertahan dalam arus globalisasi. Contoh dari globalisasi ekonomi yaitu 1. Berlakunya perdagangan bebas, 2. Adanya kegiatan ekspor dan impor di semua negara, 3. Adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, 4. Tumbuh dan pesatnya pendistribusian logistik, dan 5. Berkembangnya e-commerce atau pembelanjaan online dengan aplikasi smartphone. Saya akan membahas tentang studi kasus globalisasi ekonomi. Langkah Foxconn meluaskan pasarnya termasuk globalisasi di bidang perekonomian yang karena terjadinya pembawaran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa. Kerjasama yang dilakukan dalam investasi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjut melalui investasi baterai listrik, kendaraan listrik, dan industri pendudukannya menuju bahwa benar ada terjadinya ketergantungan ekonomi tersebut. Melihat globalisasi ekonomi yang semakin berkembang di dunia, Tiongkok ingin juga turut bergabung dalam fenomena globalisasi, khususnya sektor ekonomi.